Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alis Karawati Sri Mulyani. Saya dari kelompok 3, mahasiswa bimbingan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 6A. Dan kali ini teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya membuat buletin. Nah, sebelum kita melangkah ke gimana caranya membuat buletin, teman-teman perlu tahu bahwa buletin itu adalah media cetak yang berukuran kertasnya itu paling kecil setelah surat kabar, tabloid, dan majalah. Biasanya ukuran kertas yang digunakan yaitu A4, dan bahasa yang digunakannya pun mirip seperti berita dengan menggunakan bahasa formal. Nah, ini salah satunya contoh buletin yang sudah saya buat seperti ini, dan langsung saja kita cek cara pembuatannya. Pertama, teman-teman, kita untuk pembuatan buletin ini menggunakan aplikasi Microsoft Publisher. Nah, Microsoft Publisher ini biasanya sudah tersedia di laptop masing-masing. Pertama, kita cek ke Windows-nya. Kemudian kita cari Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office ini ada berbagai macam Microsoft. Salah satunya ada Microsoft Publisher 2010. Nah, kita klik buka. Oke, seperti ini tampilannya. Setelah ini, teman-teman, kita ke more blank page size untuk menentukan ukuran kertasnya. Nah, kemudian ke fitur booklets. Nah, ini dibuka. Nah, tersedia banyak ukuran yang biasa digunakan oleh buletin itu yang setengah A4 booklet. Jadi nanti bentuknya seperti buku gitu. Terus kita klik yang setengah A4. Jadi dalam satu kertas A4 itu bisa dibikin 2 halaman gitu. Terus klik yes. Nah, di sini sudah tertampil 1, 2, 3, 4, ada 4 halaman. Kemudian, nah, oke, teman-teman, sebelumnya kenapa saya memilih untuk menggunakan Microsoft Publisher? Karena menurut saya dengan menggunakan Microsoft Publisher ini lebih mempermudah gitu. Sebenarnya pakai Microsoft Word juga bisa gitu, cuma harus ngedit dari awal, dari nol gitu. Kalau misalkan di Microsoft Publisher, di sini sudah tersedia fitur-fitur untuk mendesain buletin kita gitu. Nah, langkah berikutnya setelah kita tentukan ukuran kertas, kita ke insert, kemudian ke page parts. Nah, terus ke more page parts. Nah, di sini sudah tersedia untuk bagian judulnya. Kita gunakan yang ini, action books. Nah, ini salah satu keunggulan yang bisa digunakan untuk pembuatan buletin dari Microsoft Publisher. Ini bisa disesuaikan ukurannya. Kita ikutin garisnya ya, teman-teman. Nah, kita sesuaikan. Kemudian namanya kita ganti dengan judulnya. Nah, sebelum kita membuat
buletin juga, teman-teman perlu mempersiapkan materi yang akan diisi di buletin yang akan kita buat. Nah, ini materinya sudah saya buat sebelumnya di Microsoft Word yang biasa. Nah, ini. Jadi kalau udah dibuat kayak gini, tinggal teman-teman copy CTRL-C. Ini sebelumnya diblok dulu judulnya, kemudian tekan CTRL-C dan beralih ke Microsoft Publisher. Ini. Kemudian dipaste dengan menekan Ctrl V. Nah, sip. Kemudian ininya diganti sama judul atau keterangan. Buletin. Dan untuk kan ini nggak kelihatan ya, kecil, jadi bisa di zoom di bagian pojok kanan bawah tuh. Ini yang volume diganti sama edisi. Biasanya untuk pempublishan buletin ini bisa beberapa kali, jadi berkelanjutan, makanya bisa dikasih keterangan untuk ini yang pertama berarti edisi pertama gitu, dan berikutnya nanti edisi kedua dan selanjutnya gitu. Dan ini untuk tanggalnya gunakan tanggal sekarang ya, tanggal 3 hari Senin 03 Mei 2021. Nah, oke. Kalau ukurannya terlalu kecil, teman-teman bisa diperbesar lagi dengan memblok tulisannya, kemudian ke home dan bisa ke huruf yang besar ini ataupun ke sampingnya yang angka. Ini untuk menentukan size tulisan. Oke. Fontnya juga bisa diubah. Biasanya yang mudah terbaca itu dengan menggunakan font yang biasa digunakan, font Times New Roman. Nah, ini sip. Yang ininya juga bisa diganti, font Times New Roman, ukuran cukup ya, seperti itu. Kemudian kita perkecil lagi biar kelihatan semuanya. Kemudian setelah ini kita kembali ke materi. Nah, ada fotonya tinggal diklik terus dikopas, masukin ke Microsoft Word, Microsoft Publisher, paste. Nah, ini sesuaikan. Oke, udah. Selanjutnya kita kembali lagi ke materinya. Belum nih. Kita untuk membuat format tulisan, sebelumnya kita buat dulu text boxnya. Ini draw, kita ke home terus ke draw text box yang ini, kemudian tarik dari sini. Sip. Nah, setelah ini kita ke kolom. Kita buat 2 kolom. Biasanya untuk buletin itu terdiri dari 2 kolom. Jadi itu kolom diklik. Kemudian kita ke materi dikopas. Nah, jadi bentuknya ini seperti ini, teman-teman. Nah, karena ini titiknya merah, ini menandakan bahwa tulisan teman-teman atau tulisan kita tidak terlihat keseluruhan. Makanya dengan demikian harus kita klik titik 3 yang ada di bawah pojok kanan. Nah, ini ada titik 3. Aduh, mana ya? Nah, ini diklik, nanti muncul kayak icon cangkir gini, kemudian kita pindahkan ke
lembaran yang baru. Sebentar, kita yang di lembar baru belum. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, sip. Gini teman-teman, otomatis tulisan yang belum terbaca di lembaran pertama akan terbaca di lembaran kedua. Sesuaikan, terus satu lembar, kemudian di format ke kolom, to columns. Oke. Setelah itu kita kembali ke materi. Ini kopas lagi, masukkan ke publisher. Nah, sip. Kemudian ke judul yang kedua, subjudul yang kedua, kita ke materi lagi, ciri-ciri masa remaja. Nah, ini dikopas. Oke. Kemudian gambarnya kita pindahkan juga. Nah, ini kan terlalu besar, teman-teman bisa kecilin dengan menarik ujung bawahnya ke atas. Terus kopas lagi. CTRL-C, kemudian ke Microsoft Publisher, CTRL-V. Nah, karena ini berbentuk poin, jadi kita bisa menambahkan fitur ini yang titik. Tinggal klik. Nah, karena ini terlalu lebar, bisa dipindahkan dengan menggeser tanda panah yang ke atas, yang di paling atas ini. Nah, geser kanan, jadi dekat tuh. Kemudian rapihkan. Nah, setelah itu kembali kita masukkan semua materi yang sudah kita siapkan. CTRL-C tadi, sekarang CTRL-V. Nah, merah. Kalau udah merah kayak gini, kita tinggal klik titik 3. Kemudian pindahkan ke kertas yang kosong. Nah, seperti itu. Kemudian sesuaikan dulu ukurannya, dan ke format yang berwarna biru, format text box tool. Sini ada kolom, kita buat 2 kolom. Setelah itu kembali ke materi, kita pindahkan semuanya materi yang telah kita siapkan. Gambarnya dulu, CTRL-C, kemudian ke CTRL-V. Nah, ukurannya kita sesuaikan. Kemudian kemudian kita copy juga, copy paste materi yang berikutnya, CTRL-C,
pindahkan ke publisher. Nah, ini juga bisa dibuatkan fiturnya kayak tadi. Nah gitu, geser dikit tanda panah. Nah seperti ini ya teman-teman. Terus rapihkan. Geser dikit sih aplikasi. Nah pas ini tinggal dirapi-rapikan ya teman-teman. Nah merah ini tandanya teks kita nggak terlihat semuanya, jadi harus klik titik 3. Nah sudah muncul icon cangkir ini, kita pindah ke kertas baru, kemudian tinggal klik. Nah, muncul. Kita sesuaikan lagi dengan garis. Kemudian pindahkan lagi materinya. Fotonya juga CTRL-C, pindah ke publisher, CTRL-V. Nah, oh ya, ini belum di columns ya. Kita format dulu, text box tool, kemudian ke columns, pilih ke two columns. Nah, jadi bisa ada 2 kolom gini. Tinggal pindahkan, sesuaikan ya, biar rapi. Nah, kemudian pindahkan lagi materinya sampai habis. Nah udah habis. Nah setelah sudah dipindahkan semua materinya, sekarang kita ke bagian penomoran halaman. Nah untuk penomoran halaman, kita pindah dulu ke page yang pertama. Nomor halaman kita ke insert, kemudian ke page number yang ada di ujung. Ini kita bebas pilih posisinya mau di mana, mau di pojok kiri atas, mau di tengah atas. Namun biasanya yang digunakan itu tengah, kalau enggak samping pojok kanan bawah. Nah kali ini saya bakal menggunakan yang center, bottom center. Nah kita klik yang ini. Sudah otomatis ada nomor halamannya di semua page. Tuh, 4 halaman. Oke, kemudian untuk menghiasnya kita ke ini insert, kemudian ke border and sans. Nah sini sudah ada fiturnya. Biar lebih banyak kita ke more borders and sans yang paling bawah. Nah kemudian nanti muncul seperti ini. Tuh, inilah kelebihan dari publisher. Jadi udah ada hiasan-hiasannya, sudah ada fitur-fiturnya gitu. Jadi kita tinggal menggunakan, nggak perlu edit dari awal gitu. Itu banyak. Untuk bingkainya bebas pilih ya teman-teman, kita mau yang mana. Sekarang yang mau saya gunakan yang ini, banded color. Coba
Setelah ini disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Tinggal disesuaikan ya teman-teman. Nah, coba di zoom. Sudah? Udah rapi? Kalau belum rapi, tinggal dirapihkan lagi. Nah, sini kan nomor halamannya tertutup. Nah, jadi isi tulisannya, isi textboxnya ini kita ke atasin. Terus bingkainya juga. Nah, jadi nomor halamannya nggak tertutup. Ini juga kan belum rapi, terus geser biar rapi. Nah, ini juga masih kelihatan yang putih-putihnya. Kita rapikan lagi. Nah, sudah rapi. Untuk ininya biar ada pembatas, saya gunakan format yang drawing tools kayak ini, biar tidak begitu terlihat. Yang penting ada pembatasnya gitu. Terus kita ke halaman kedua. Nah, untuk mempermudah, bingkai yang ini kita klik, kemudian kita kopas dengan CTRL-C, pindahkan ke halaman yang baru dan klik CTRL-V. Nah, sudah otomatis terpasang. Kemudian ke samping satunya CTRL-V, pindahin. Nah, kita lihat dulu bagian halaman tertutup atau tidak. Nah, tidak. Jadi bisa langsung ke pengeditan yang berikutnya. Halaman berikutnya sama CTRL-V. Nah, ini karena nggak kelihatan, jadi diperkecil dulu. Nah, saya tadi disesuaikan. Nah, kita lihat lagi nomornya tertutup atau tidak. Di zoom ke halaman. Ya, ternyata tertutup. Jadi kalau tertutup kayak gini, sebentar. Sepertinya ini kurang ke atas. Jadi nggak muat. Kita ke atasin dulu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita perkecil. Nah, gambarnya sebelum ini ya, sebelum tulisan setelah judul. Masih.
Sip. Kemudian lanjut ke sini. Nah, udah masuk semuanya. Nomor halaman juga sudah tidak tertutupi. Masih tertutup ya. Kita ke atasin berarti. Nah, textboxnya coba kita ke atasin lagi. Karena ini masih sedikit tertutup ya teman-teman. Jadi biar nggak tertutup kita ke atasin. Nah, segitu. Ini masih belum rapi, dirapiin lagi. Oke, sudah. Buletannya udah jadi, teman-teman. Untuk memperelok agar ada identitas dari jurusan, saya ingin menambahkan logo jurusan. Nah, ini sudah saya siapkan. Kemudian di copy. Oke, copy. CTRL-V. Oke, perkecil terlebih dahulu. Dan saya posisikan di sini. Oke, jadi gitu teman-teman. Buletinnya sudah jadi. Tuh. Buletin 4 halaman. Begitu teman-teman. Sama kan kayak yang tadi nih, yang sebelumnya. Nah, jadi gitu, simpel kan? Oke. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.